Jujur ini rusak pencitraan saya. Makanya kalau dari tadi itu saya ngerasa Mbak yang di situ yang tadi pakai kamera itu menarik perhatian saya gitu. Saya boleh, Mbak boleh tanya bentar aja. Gini, Mbak tahu nggak jarak dari sini ke Pasar Dieng? Jarak dari sini ke Pasar Dieng? Oh, oke, benar. Berarti dia nggak tahu. Jarak dari Malang Selatan ke Malang Utara tahu? Nggak tahu. Jarak keliling bumi tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu. Kasihan, parah. Mbak ini harusnya tahu. Karena sejauh apapun itu, sejauh itu malah saya akan ngesot demi cinta Mbak. Saya senang sekali. Nama saya Fajar. Saya jadi komik pembuka, siapa saya jadi pembuka. Nanti teman-teman bakal ditemenin oleh sebetulnya total 12 komik ya di sini, teman-teman komik yang keren-keren. Ada 12 komik, semuanya galau, 12 komik galau dan 7 diantaranya masih jomblo. 7 diantaranya masih jomblo dan 6 diantaranya itu jomblo karena emang dia milih untuk jomblo. Sementara sisa 1 jomblo karena nasib, dan itu saya. Nanti juga ada bintang tamu kita 2 keren-keren, Bang Regi Hasibuan sama Bang Ernest Prakasa. Meskipun gak ada berdua di sini, gak apa-apa lah ya, saya ngobrolin mereka berdua dikit. Yang namanya Bang Ernest Prakasa itu saya kagum banget sama Bang Ernest, kagum banget. Bang Ernest mampu memberikan kekaguman yang luar biasa buat saya sejak pandangan pertama. Bang Ernest itu mampu membius saya, membuat saya kagum. Saya kagum dari Bang Ernest adalah seperti ini. Bang Ernest adalah salah satu dari sedikit orang di Indonesia yang mampu membaca dengan baik tanpa kacamata meskipun matanya minus. Dan lagi yang namanya Bang Ernest, mungkin teman-teman udah sering nonton di TV, di Kompas maupun di Metro. Potongannya Bang Ernest kan ini habis, kalau sisa sini itu bukan rambut, itu teripang. Teripang yang hewan laut kayak tapal kuda tuh. Terus ada lagi Bang Regi Hasibuan. Bang Regi Hasibuan itu juga keren. Bang Regi Hasibuan itu punya tato di sini. Satu, kaki satu. Sebetulnya bukan tato permanen. Bukan tato permanen, itu hadiah dari jagoan neon tuh yang stiker dibikin. Terus kata teman-teman komik yang lainnya katanya Bang Regi itu laki banget. Apa sih istilahnya? Gentle. Enggak, Bang Regi Hasibuan itu nggak gentle sama sekali. Nggak gentlenya kenapa? Nih, dari nama mamanya Bang Regi bikin Bang Regi ini sudah ada kelihatan nggak gentlenya di mana. Regi Hasibuan, hasrat keibuan. Saya sebel sebenarnya sama yang namanya karena saya muslim, saya sholat Jumat itu sering sebel sama yang namanya anak-anak kalau misalkan pakai kaos waktu Jumatan. Nyebelin banget. Ada aja pakai kaos ini, kaos itu, dan itu memecah konsentrasi kita, apalagi zaman-zaman yang belakang. Contoh, ada anak pakai kaos bola, dan ini pasti ada anak pakai kaos bola masuk masjid sholat Jumat. Itu memecah konsentrasi banget. Jadi masuk sholat, dan apa itu jadi bayangin, imamnya udah bilang walau boleh jangan di belakang keceplosan Arsenal. Ini kabelnya kecil sekali ya. Terus ada lagi kalau misalkan ada bapak-bapak, biasanya bapak-bapak pakai apa sih, kaos dengan merek-merek apa macam-macam segala macam di punggungnya gitu. Itu juga memecah konsentrasi. Masuk si bapak sholat, imamnya bilang walau doli jangan di belakang keceplosan Afian. Yang paling parah itu kalau misalnya dari teman-teman kasih tahu cowok Jumatan atau siapapun sholat Jumat pakai kaos band black metal. Anjing. Masuk kan, memecah konsentrasi, masuk. Imamnya bilang walau doli, malunya keceplosan semua pada nyekrim. Saya jadi rusak kira saya.
Enggak, sarung kapal. Jadi kita bayangin ya, orang masuk lagi pakai sarung kapal, tulisannya I love you, tanda tangan kanan. Sebelah sini I love you too, tanda tangan kiri. Ada isyaratnya nak. Saya juga, Pak. Saya punya dari tadi itu saya perhatiin ya, ini cowok-cowok di bangku paling depan sendiri yang ekonomi 1, 2, 3, 4, 5. Saya perhatikan, nih 1, 2, 3, 4, 5. Saya perhatikan mereka masuk bar, mereka duduk bar, ngobrol juga bar. Ini kayaknya mau bikin boyband. Mau bikin boyband ya? Saya ikut. Kenapa? Saya sebetulnya agak alergi sama boyband. Jujur saya alergi sekali sama boyband zaman sekarang. Kenapa? Gak ada lakinya. Beda sama boyband zaman dulu, mampu menyatakan romantisme tapi dengan gentle sekali, laki banget, keren. Dan sekarang kemayu, pada kemayu semua. Ampun, saya imajinasi saya rusak gara-gara saya di saat yang sama itu suka dengan sepak bola. Saya bayangin gimana nih anak-anak boyband masuk Persipura. Pelatihnya udah bilang, ayo cepat pemanasan. Dan teman-temannya udah bingung salah sepatu, udah bingung rompi latihan, bola, segala macam. Mereka bingung apa? Mereka bingung dandan. Deh, udah pemanasan. Ini bentar ya, bawa pakai bedak dulu. Bentar Ci, pakai maskara dulu ya. Parah. Mereka belum main itu udah ngeluh. Masuk lapangan belakang mereka ngeluh. 1, 2, ini panas ya boy. Gue bola. Untungnya mereka gak jadi wasit. Kalau misalkan mereka jadi wasit juga gak bakal membuat keadaan jadi lebih baik ya. Jadi wasit, pelanggaran gitu kartu kuning. Ini nakal deh dia ini. Saya jadi alergi niatnya. Ganteng-ganteng, saya lagi juga agak trauma juga sama, saya punya adik kelas di SD. Ada yang nonton ya, nama dia itu kepaksa bocorin. Nama dia itu Teddy Situmorang. Dia ibunya anak Malang dan bapaknya Batak. Tapi saya harus akui yang namanya Teddy ini luar biasa. Teddy ini adalah orang yang luar biasa. Kenapa? Si Teddy ini sering dipalak sama preman, sering banget karena wajahnya yang intimidatif. Dia sering banget dipalak. Tapi hilang, gak pernah hilang orangnya. Benar, gak pernah hilang. Saya tanya, kok duitnya gak pernah hilang? Iya mas, aku digebukin, dia bilang. Terus saya tanya, ini kenapa kok alasan dia digebukin? Tapi duitnya gak pernah hilang sama sekali, gak pernah hilang selama dia dipalakin. Dia bilang ke saya dari ceritanya kayak gini. Siapa tadi? Teddy ini dipalak, dia diancam. Duit mana? Si Teddy kan ngomong, si premannya mau ngacam lagi. Sombong amat ya nak. Siapa sih yang mau? Si Teddy bilang, kenalin. Dengerin baik-baik. Teddy situ monyet saya orang. Dan namanya Teddy ini udah kerja dan kita baru ketemu beberapa bulan yang lalu. Dia udah kerja dan saya ngobrol sama dia ya. Wah Ted, udah kayak bukan kongres. Waduh Ted, udah kerja nih, pasarnya enak mana? Kenal sama kita. Dia bilang, males mas, aku males pacaran sekarang, dendam aku sama mantanku. Saya bercanda sama dia. Waduh, males pacaran mau jadi homo kamu? Dia bilang, dan saya gak pernah lupa apa yang dia bilang. Gak juga sih mas, aku gak homo kok, mantanku yang homo. Udah, kita lihat, makasih.